Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Hulu Balang ke-1 akhirnya berhadapan dengan si botak mata buta. Siapakah yang akan menang? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Keadaan itu pun agaknya tidak bakal berjalan lama, karena saat itu tangan kanan Hulu Balang Dara ke-1 telah disentak putus oleh lawannya, hingga dia kini hilang keseimbangan badan dan bercampur macam orang celek. Si botak mata buta sendiri bertempur seperti orang main-main dan sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba mulut Hulu Balang Dara ke-1 menggembung. Sesaat kemudian menjeburlah asap biru pekat ke muka si botak mata buta. Orang tua ini sudah maklum kehebatan racun wajah biru. Cepat menutup jalan nafasnya dan menyembur pula ke depan. Dari mulutnya menggebu hawa kuning, membuat Hulu Balang Dara ke-1 terbatuk-batuk. Dan ketika tubuhnya terlipat ke depan, 10 jari tangan si botak mata buta dengan cepat mencengkram lehernya. Hulu Balang Dara ke-1 megap-megap kehabisan napas, meronta dan melejang-lejang. 10 jari tangan si botak mata buta tenggelam ke dalam leher Hulu Balang Dara ke-1 dan hancurlah tulang leher itu. Nyawa Hulu Balang Dara ke-1 melayang ke akhirat. Wah, pertempuran hebat, teriak Karewang berulang-ulang. Tapi, di manakah lawanku? Mengapa si Rangrang Serenggi masih belum muncul? Mari kita periksa ke dalam runtuhan istananya, mengusulkan Panji Kenanga. Karewang berpikir sejenak, akhirnya menyetujui dan meminta Wiro Sableng untuk mendukungnya kembali. Kelima orang itu dengan merancang genangan darah busuk melangkahi mayat-mayat yang bergelimpangan dengan hati-hati bergerak menuju reruntuhan istana darah. Di mana-mana terdapat sisa-sisa korban api dan dari setiap jurusan menyambar bau busuk yang mengungapkan jalan pernapasan. Aneh. Di manakah si gila Rangrang Serenggi itu ya? Ujar si botak mata buta. Di ujung sana, dekat sisa reruntuhan dinding tembok sebelah dalam bekas istana darah, Pendekar 212 Wiro Sableng tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ketika dia menjenguk ke balik reruntuhan tembok, depan sebuah kolam yang kini dipenuhi puing-puing reruntuhan serta pecahan patung raksasa telanjang, di atas sebuah kursi goyang besar yang terbuat dari kayu jati bercat merah, duduklah seorang laki-laki katek berpakaian merah, berambut gondrong aut-autan berwarna merah dan bermuka bercelemot darah. Baik kening maupun hidung serta mulut orang katai ini amat rata sekali, hingga sepintas lalu mukanya licin tak ubahnya seperti sebuah bola. Kursi yang didudukinya terlalu besar bagi tubuhnya yang kecil itu. Bahkan kedua kakinya tidak sampai menjejak lantai. Tapi di atas kursi goyang itu, dia duduk bergoyang-goyang seenaknya. Di tangan kiri kanannya terdapat sebuah seloki cairan merah. Dalam duduk sendirian seenaknya itu, dia tertawa-tawa macam orang kurang ingatan. Wiro memberi isyarat pada yang lain-lainnya untuk mendekat. Ketika semua orang sudah berkumpul di dekatnya, tiba-tiba si katai di atas kursi goyang menghamburkan tawa gelak berderai hingga kedua matanya basah oleh air mata. Selamat datang tuan-tuan, selamat datang di istanaku yang telah hancur ini, kata orang katai itu pula. Tapi tiba-tiba mukanya berubah warna dan dari mulutnya keluar makian.
jadah, terkutuk, balas semua. Mengenali suara yang mengutuk menyerapa itu, Karewang segera membuka mulut. Paduka yang mulia Raja Gila, setelah istanamu hancur, setelah begundal-begundalmu konyol, apakah kau masih menganggap dirimu sebagai raja? Kalau asalku raja, tetap raja. Hari ini aku telah menjadi raja akhirat untuk mengirim kau dan yang lain-lainnya ke akhirat. Selesai berkata begitu, manusia menganggap dirinya sebagai raja itu tertawa gelak-gelak. Larang Srenggi, otakmu yang miring rupanya sudah tidak bisa dibikin lempeng. Hari ini kau harus mempertanggungjawabkan segala kejahatan yang telah kau perbuat. Larang Srenggi mendengus. Digoyang-goyangkan badannya di atas kursi goyang, lalu sambil mengancungkan 2 buah sloki yang dipegangnya, ia berkata, sebelum kita meneruskan pembicaraan, mari kujamu kau dengan arak darah ini. Datanglah ke hadapanku. Apakah kedua kakimu yang kubikin puntung tempo hari sudah disambung dengan kaki palsu? Paras Karewang merah padam, namun dia ganda tertawa mendengar ucapan itu dan menjawab, justru aku datang kemari untuk minta tolong dibuatkan sepasang kaki palsu. Karewang lantas balas tertawa. Larang Srenggi memencongkan mulutnya. Aku akan buatkan cuma-cuma untukmu. Namun terlebih dulu, teguklah arak darah ini. Habis berkata begitu, Larang Srenggi membuka tangan kanannya dan seloki arak di tangan kanan itu melayang perlahan-lahan ke arah Karewang. Wiro, dudukan aku di runtuhan tembok agar aku bisa menyambuti suguhan tuan rumah, kata Karewang. Maka Wiro pun mendudukan orang tua itu di atas runtuhan tembok. Sementara itu, seloki yang berisi arak darah melayang menuju ke tempat Karewang. Kira-kira 1 meter lagi dari hadapannya, Karewang mengulurkan tangan seperti hendak menyambuti. Tapi dari tangan kanannya justru keluar selarik angin yang membuat seloki tertahan di udara. Dan bukan sampai di situ saja, malah kini seloki itu kelihatan mundur. Betapapun Larang Srenggi mengerahkan tenaga dalamnya, tetap saja dia tak sanggup mendorong seloki tersebut ke arah lawannya. Rupanya seloki itu malu-malu datang ke hadapanku. Biarlah bagianku itu kau ambil saja, kata Karewang. Seraya mendorongkan tangan kanannya lebih keras. Dengan muka merah karena malu, Larang Srenggi menyambut seloki arak itu. Sadarlah dia bahwa tenaga dalam lawan jauh lebih tinggi darinya. Perlahan-lahan, dengan tenang, ia meneguk habis darah busuk yang ada di dalam seloki satu demi satu. Lalu seenaknya, 2 seloki kosong itu dilemparkannya hingga pecah bertaburan. Prang! Dia kemudian tertawa bekakakan lalu kembali memaki kata-kata kotor. Tiba-tiba dia memejamkan kedua matanya. Dalam memejamkan mata itu, dia kemudian mengajukan pertanyaan. Karewang, sudah siapkah kau untuk pergi ke akhirat? Sudah sejak dari dulu-dulu, Srenggi, saut Karewang. Bagus. Bersama dengan ucapan bagus itu, Larang Srenggi menendangkan kaki kanannya yang kecil. Sesiur angin yang amat dingin meluncur ke arah Karewang. Yang diserang menggerakkan tubuhnya dan tahu-tahu tubuh itu melesat setengah tombak ke atas. Serangan lawan lewat di bawahnya menghantam runtuhan tembok di mana tadi Karewang duduk hingga hancur lebur. Karena tembok itu kini sudah jadi sama rata dengan tanah, orang menyangka Karewang akan jatuh terbanting ke tanah. Tapi hebatnya, orang tua berkaki buntung ini dengan senyum-senyum melayang turun dan duduk bersila di tanah tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Kini giliranku, Srenggi, seru Karewang. Kedua tangannya ditepukkan ke depan.
Kursi goyang yang diduduki Rangga Srenggi hancur berantakan. Tapi si Kate itu sendiri sudah melompat ke lain tempat dan di lain kejap laksana topan prahara menyerbu ke arah Karewang. Orang tua bermata buta dan berkaki buntung itu tetap duduk dengan tenang di tempatnya. Telinganya dipasang benar-benar untuk mengetahui serangan apa dan dari mana datangnya. Tiba-tiba dia mengangkat kedua tangannya menangkis. Duh! 4 lengan mereka saling beradu. Rangga Srenggi terpekik. Tubuhnya terbanting ke tanah, sedang Karewang yang hilang keseimbangannya jatuh terguling-guling tapi cepat bangun dan duduk bersilah kembali. Si Kate Rangga Srenggi dengan amarah meluap mencabut sebilah pedang tipis berwarna merah darah dan melompat ke hadapan Karewang. Licik! Teriak Lestari seraya melompat dan menyerang Rangga Srenggi dengan suling peraknya. Guruku tidak pakai senjata. Mengapa kau menyerang dengan pedang? Bocah jelita, kau minggirlah, bentak Rangga Srenggi. Pedangnya dibabatkan. Angin yang mendorok keluar dari senjata itu hebat sekali, hingga Lestari yang terkena terpahanya terjar-jar 6 langkah ke belakang. Biarkan saja Lestari, biarkan dia menyerang dengan pedang. Terdengar suara Karewang. Ya tolong kalau menganggap gurumu yang pikun ini adalah Karewang beberapa tahun yang lalu, buta dan buntung. Lalu orang tua ini dengan sikap acuh tak acuh menyilangkan kedua tangan di muka dada, sedang sepasang matanya yang buta terpejam. Saat kemudian dari ubun-ubunnya tampak keluar asap warna ungu. Asap ini dengan cepat menutupi sekujur tubuhnya. Sesaat Rangga Srenggi tertegun, namun kemudian dia teruskan serangan pedangnya. Senjata ini bergaung mencari sasaran di arah leher Karewang. Tapi aneh, begitu pedang membentur lapisan asap ungu, maka senjata itu terpental kembali laksana menghantam satu dinding yang luar biasa atosnya. Rangga Srenggi jadi penasaran. Dia mengumpulkan seluruh tenaga dan mengujangi tubuh lawan dengan bacokan terus-menerus. Namun bagaimanapun dicobanya untuk membacok, menusuk, membabat, tetap saja pedangnya tidak mampu menerobos lapisan asap ungu yang aneh itu. Gila, teriak Rangga Srenggi kalap. Tiba-tiba cepat sekali Karewang mengulurkan tangan kanannya, dan entah dalam gerakan bagaimana, tahu-tahu dia sudah berhasil merampas pedang merah di tangan Rangga Srenggi. Selagi lawan berada dalam keadaan tertegun kaget, senjata itu sudah menyambar data di bawah pinggangnya dan tras! Putuslah tubuh Rangga Srenggi sebatas pinggul. Darah menyembur dari 2 bagian tubuh yang terpotong itu. Rangga Srenggi yang berteriak-teriak, memaki dan mengutuk menyerampah. Namun detik demi detik suaranya semakin kecil dan melemah. Pada saat tubuhnya tak berkutik lagi, suaranya pun lenyap dan nyawanya lepas. Seorang iblis telah musnah. Bukankah pantas aku diberi gelar si pemusnah iblis? Karewang lalu tertawa gelak-gelak. Selesai. Terima kasih telah menonton video Wiro Sableng dengan judul Hancurnya Istana Darah. Nantikan episode Wiro Sableng selanjutnya dengan judul 5 Iblis dari Nanking. Jangan sampai terlewat. Untuk itu, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.